Ingat pesan ibu, Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kita sudah menyelesaikan tema 6. Hari ini kita akan melanjutkan ke tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Pada pertemuan kali ini, kalian akan ditemani oleh Kak Yesi. Kalian simak materi yang disampaikan oleh Kak Yesi baik-baik. Kemudian, kerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kak Yesi. Selamat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sedang sakit, mari kita doakan agar lekas sembuh. Hari ini kalian akan belajar ditemani oleh Ibu Yesi. Kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1 dan 3. Pembelajaran hari ini kita masih belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya. Dan tidak lupa Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas sosial atau interaksi di luar rumah. Agar kalian lebih fokus untuk belajarnya, sebaiknya kalian sudah mandi, berpakaian rapi, dan juga sudah sarapan. Selain itu, kalian juga siapkan peralatan kalian untuk belajar pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan lagu Rotiku, siswa dapat mengenal pola irama lagu dengan tepat. Lalu, dengan menyimak penjelasan guru mengenai pola irama lagu, siswa dapat memahami perbedaan pola irama lagu yang terdapat dalam sebuah lagu dengan tepat. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan pokok-pokok informasi dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati banyak satuan luas yang menutupi suatu bidang, siswa dapat menemukan cara menghitung luas permukaan suatu bidang dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Manfaat mempelajari materi hari ini yaitu kita akan mengetahui bahwa hasil panen dari para petani kita dapat dijadikan sebuah makanan baru dengan cara diolah menggunakan teknologi pangan.
Maka dari itu kalian mengenal ada tempe, ada tahu, dan makanan-makanan lain yang sudah diolah dan juga dapat dikonsumsi oleh kita. Tujuan dari mengolah hasil panen tersebut menjadi makanan baru akan membuat makanan lebih awet dan tahan lama sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sana ada Edo, Denny, Siti, dan Dayu sedang berkumpul di teras rumah. Lalu Ibu Dayu menyediakan roti untuk dimakan. Tahukah kalian bahwa ada lagu yang berjudul Rotiku? Coba kalian lihat lirik lagu Rotiku pada halaman 4 dan mari kita bernyanyi bersama-sama. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan lagu Rotiku dan sudah mengetahui lirik lagunya. Coba perhatikan, pada lirik lagu terdapat perbedaan warna. Perbedaan warna tersebut menunjukkan pola irama lagu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Pola irama lagu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama lagu muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ketika kita perhatikan, lirik lagu Rotiku ini memiliki warna-warna yang berbeda pada setiap garis liriknya. Nah, itu menunjukkan pola irama lagu yang berbeda. Coba sekarang kalian berlatih bernyanyi lagu Rotiku di rumah menggunakan pola irama lagu sesuai dengan yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Lalu kalian kirimkan video tersebut melalui WhatsApp Ibu ya. Ingat, dihafal dulu liriknya, berlatih terlebih dahulu agar pola irama lagunya sesuai. Selain itu, bernyanyinya harus dengan ekspresi dan juga harus percaya diri. Sekarang coba kalian perhatikan teks berikut. Nah, di sana ada sebuah teks yang berjudul Teknologi Pangan. Mari kita baca bersama-sama. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Anak-anak, isi dari teks tersebut adalah mengenai teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan sebuah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan alam atau hasil panen menjadi sebuah makanan baru dan menjaga makanan tersebut agar tidak cepat membusuk.
Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan baru tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Contoh dari hasil teknologi pangan adalah mengolah hasil panen dari kacang kedelai menjadi tahu dan tempe. Dari kacang kedelai tersebut dapat dibuat makanan baru, yaitu tahu dan tempe yang akan dapat dikonsumsi oleh kita semua. Pasti anak-anak juga pernah kan makan tahu dan tempe? Nah, itu adalah hasil dari produksi atau teknologi pangan yang dilakukan. Sekarang kalian kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan pada tabel berikut. Boleh dari hasil panen peternakan ataupun hasil panen pertanian. Lalu tuliskan hasil teknologi pangan yang diperoleh dari hasil panen tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada Ibu Edo yang sedang membuat tahu. Nah, langkah-langkah membuat tahu ternyata cukup mudah. Pertama adalah menghaluskan dan merebus kacang kedelai. Setelah itu hasil rebusan tersebut disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, tahu siap dicetak. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah bidang yang akan digunakan untuk menyaring tahu. Di sini ada kain A dan juga kain B. Kain A lebih kecil dari kain B. Untuk mengukur permukaan bidangnya, kita menggunakan satuan tidak baku, yaitu sebuah tahu yang berbentuk persegi. Untuk mengukurnya, kita masukkan persegi tersebut ke dalam kain A dan kain B sampai menutupi semua bagiannya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Jadi, banyak tahu yang menutupi kain A adalah 8, karena di sini ada 8 buah tahu yang menutupi kain secara keseluruhan dan tidak ada celah. Dan juga di kain B ada 16 tahu yang menutupi tanpa celah. Maka dari itu, luas permukaan bidang atau kain A adalah 8 satuan persegi. Sedangkan untuk kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, selain dapat diolah menjadi tahu, kacang kedelai juga dapat diolah menjadi tempe. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sana ada Udin dan teman-temannya yang sedang mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Persegi dapat dipotong menjadi 2 bagian dan menghasilkan sebuah segitiga. Coba perhatikan. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur luas permukaan suatu bidang. 2 satuan segitiga maka akan menjadi 1 satuan persegi. Jadi, ketika ada gambar seperti ini, maka di sana terdapat 4 satuan persegi dan 2 satuan segitiga. Ketika dijumlahkan hasilnya 4 satuan persegi dan 2 satuan segitiga menjadi 1 satuan persegi. Maka hasilnya 4 satuan persegi ditambah 1 satuan persegi menjadi 5 satuan persegi. Maka dari itu, luas permukaan bidang ini adalah 5 satuan persegi. Sekarang Ibu memiliki lembar kerja peserta didik yang berisi gambar suatu bidang. Cara mengerjakannya, kalian hitung berapa luas permukaan bidang tersebut dengan menghitung banyak satuan persegi yang ada di dalamnya, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Anak-anak, alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat
dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai ketemu lagi dengan ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.